Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang masalah demokrasi. Sekarang kita akan coba untuk membahas kajian surat Al-Maidah ayat 48 tentang anjuran berlomba dalam kebaikan. Hal yang terjadi di masyarakat banyak sekali, contohnya seperti berlomba dalam kegiatan amal, sedekah jariah, kemudian bisa juga kompetisi dalam ibadah, bagaimana tiap hari memperbaiki ibadah kita. Bisa juga dalam belajar kita lakukan sikap kompetisi yang positif sehingga semangat dalam belajar. Kemudian kalau kita diberikan kelebihan harta, juga bisa kita lakukan amal sebagai bentuk contoh tauladan supaya orang lain ini mencontoh kita. Jadi banyak hal yang bisa kita ingat, yang kita pelajari dan bisa kita jadikan contoh. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran ini nanti kita akan coba memahami ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kompetisi dalam kebaikan, sehingga kita nanti akan belajar membaca secara tartil. Kemudian juga kita coba akan uraikan penjelasan dari maksud Quran surat Al-Maidah. Selanjutnya nanti kita akan coba diskusi tentang perilaku yang mencerminkan kompetisi dalam kebaikan yang sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Maka dalam hal ini mari kita coba untuk membaca secara tartil, ya, sesuai tajwid. Ikuti apa yang saya ucapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul adzim. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya, bisa kalian praktekkan supaya terbiasa dalam tartil Al-Quran. Kemudian mengingat dan mengevaluasi dari pembelajaran kita kemarin tentang hukum tajwid. Kalau kita analisis ada beberapa bacaan yang bisa kita temukan. Pertama, wa anzalna. Ini adalah nun ketemu za, adalah bacaan ikhfa, dibaca samar. Kemudian ada bima anzala. Ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ini namanya mad jaiz munfasil. Musaddiqal lima. Ada tanwin ketemu lam. Ini hukum nun sukun yang kemarin kita sudah bahas, namanya bacaan idgham bila gunnah. Kemudian minha, ada fathah bertemu dengan alif, ini namanya mad tabi'i. Wa muhaiminan alaihi, tanwin ketemu ain, ya, ini idhar khalqi, hukum nun sukun atau tanwin. Fayunabbi'ukum bima, min sukun ketemu ba, ini kemarin sudah dijelaskan, namanya bacaan ikhfa syafawi, masuk dalam hukum mim sukun. Kemudian arti kata yang kita temukan, ya, untuk membantu dalam memahami terjemah ayat, diantaranya adalah wa anzalna, dan kami telah menurunkan, ilaika, kepadamu.
Al-kitaba kitab, bil haqqi dengan kebenaran, musaddiqon yang membenarkan lima terhadap apa, baina antara. Kemudian pertama, Al-Qur'an adalah kitab yang membenarkan kitab sebelumnya. Jadi keberadaan Al-Qur'an ini adalah pengukuh ataupun penyempurna daripada kitab sebelumnya. Kemudian Al-Qur'an satu-satunya kitab yang terpelihara dengan baik, artinya tidak pernah mengalami perubahan dan pemalsuan, karena Allah sendiri yang menjaganya. Setiap muslim harus memutuskan perkara dengan hukum Allah. Ini sikap kita sebagai seorang Islam. Apapun masalah yang kita hadapi, harus penyelesaiannya ditentukan sesuai dengan hukum Allah SWT yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian setiap umat diberikan syariat yang berbeda. Kemudian kita diperintahkan agar menggunakan akal dan pikiran agar menjadi umat yang terbaik, senantiasa memberikan kebaikan dan kemanfaatan bagi orang lain. Kemudian perintah agar berkompetisi dan menjadi yang terbaik, sehingga jadi khairu ummah, umat yang terbaik. Selanjutnya, setelah kandungan ayat, ada beberapa contoh perilaku yang mencerminkan daripada Quran surat Al-Maidah dalam kompetisi kebaikan. Pertama, Al-Quran hendaknya kita jadikan barometer dalam segala hal. Kemudian kita harus meyakini sebagai kitab yang terpelihara, Al-Quran sebagai kitab yang tidak pernah mengalami perubahan, dijamin keasliannya dan dijaga langsung oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana kita memutuskan perkara dalam aktivitas sehari-hari ini sesuai dengan hukum Al-Quran. Kemudian yang keempat, kita selalu semangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik, memberikan semangat bagi diri juga untuk orang lain, sehingga kita menjadi sosok yang bukan hanya bermanfaat bagi diri kita, namun bagaimana kita memposisikan diri kita ini bermanfaat juga bagi orang banyak ataupun masyarakat. Kesimpulan dari Quran surat Al-Maidah tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan, kalau kita simpulkan adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang lebih banyak memberikan manfaat bagi manusia yang lainnya. Ini adalah kesimpulan daripada konteks perintah agar kita di dalam kehidupan ini bagaimana berusaha memberikan ataupun melakukan aktivitas ini bukan hanya sekedar aktivitas, akan tetapi memiliki unsur manfaat bukan hanya untuk diri kita, namun bagaimana manfaat itu bisa dirasakan oleh orang lain. Setelah kita menyimpulkan, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kalau boleh kita gambarkan, jadi bentuk kompetisi itu bisa kita usahakan dalam berbagai hal. Bisa dalam berkompetisi itu kita wujudkan dalam semangat dalam belajar, mencapai target supaya bisa sukses. Di dalam kesuksesan kita bisa secara gotong royong menciptakan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Dan tidak lupa, kesuksesan dan kemanfaatan yang kita berikan ini semata-mata karena anugerah dari Allah. Itu saja yang kali ini kita bisa bahas. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan di dalam kehidupan masyarakat, terutama untuk diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.